Kisah Bilal bin Ra'bah radhiyallahu an setelah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an meminta untuk menjadi muadzin kembali. Tetapi dengan hati pilu nan sadu, Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muadzin Rasulullah. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muadzin siapa-siapa lagi." Maka Abu Bakar pun tak kuasa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Abu Bakar radhiyallahu an sangat memahami perasaan yang berkecamuk dalam hati Bilal sepeninggal Rasul. Orang yang paling dicintainya itu kesedihan sebab ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengedap di hati Bilal. Kesedihan itu yang mendorong meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami Yusam, kemudian tinggal di Homs, Suriah. Lama sekali Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku?" "Ya Bilal, wa ma hadzal jafa, mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat. Segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Rasul. Setiba di Madinah, di depan makam Rasul yang mulia itu, Bilal bersadu senda melepas rindunya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sang kekasih. Saat itu dua pemuda yang beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Dengan mata senyap oleh tangisan, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Salah seorang dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Seketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu yang telah menjadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat waktu sholat tiba, dia naik ke tempat dahulu biasa dia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan saat lafaz Allahu Akbar dia kumandangkan olehnya. Mendadak seluruh Madinah senyap, segala aktivitas terhenti, semua terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata asyhadu an la ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu.
sambil berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar, sebab dahulu setiap ada suara seperti itu pasti ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Mereka berlari ke masjid karena kerinduan yang membara ingin berjumpa dengan Rasul yang telah sekian lama hilang dari pemandangan mereka. Begitu suara azan Bilal terdengar, banyak yang tidak sadar bahwa Rasul telah wafat. Saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai-derai. Hari itu Madinah mengenang masa-masa saat masih ada Rasulullah di antara mereka. Hari itu adalah azan yang pertama dan terakhir bagi Bilal setelah wafatnya Rasulullah. Azan yang tak bisa diselesaikan karena isakan tangis rindu kepada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saksikanlah betapa dalamnya kerinduan kami kepada Rasul-Mu, sosok yang kami tidak pernah menjumpainya, tetapi selalu ada dalam hati kami, sosok yang kami nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak atas izin-Mu. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, sabbit qalbana ala ta'atik.